Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Buka yang ditutup di harga 137 terkoreksi 0,72% asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya, buka akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Buka kalau belum tembus 140 jangan dulu. Ya, tunggu tembus 140 baru Bapak Ibu perhatikan, atau sekalian tunggu di bawah. Pokoknya memang support kuatnya itu di 125. Jebol itu ya downtrend. Kenapa? Karena ini sudah Bapak Ibu perhatikan, dia sudah terus membentuk lower high. Kalau jebol ini juga ada ascending triangle atau double top. 120 jebol jelek. Jadi kalau mau beli ya, kalau misalnya diturun spekulasi buy bawah, mantul dikit jual. Menurut saya loh ya. Kalau memang mau bagus harusnya buka minggu depan sudah di atas 140. Biar tembus nih 155. Ya, kenapa? Karena buka itu di bulan Mei itu akum besar, big akumulasi LG, KZ, BK rata-rata harga mereka di 143, 140 di atas 140 lah. Karena 137. Mungkin nggak mereka ini akumulasi untuk gocek retail biar retail beli, tapi ternyata dibuang. Ya itu kecil kemungkinan. Ya tadi kita harus lihat teknikal juga. Intinya buka itu kalau dijebol Juni jebol 125 itu downtrend. Tapi jangan juga kita beli harga sekarang. Kalau pandangan saya belinya mendingan dia balik dulu ke atas 140 baru beli. Tuh ya, coba lihat weekly-nya. Weekly-nya ada 4 minggu terus turun dan terakhir itu candle doji. Mudah-mudahan bangkit ya. Kalau minggu depan di atas 140 bagus, weekly-nya bagus. Ini level psikologis sebenarnya. 140 nih ya harus balik dulu lah. Kalau dia balik aman. Kalau enggak ya morot ke bawah nih. Waktu itu saya bilang. Tadi saya bilang 125. Nah ini hati-hati. Ya kalau memang pakai support kuat ya pakai 111. Terlalu jauh kan. Ini harusnya nih mantul dikit sini lah. Tapi indikasinya lemah lah. Kalau menurut saya ya lah ya. Kalau sampai minggu depan arahnya 125 itu lemah. Lemah. Ya. Lebih cenderung dead cat bond. Naik dikit terus turun. Kalau mau bagus minggu depan sudah di atas 140. Itu bagus buka. Kita lihat analisanya benar gak? Lanjut. Goto yang ditutup di harga 64 terkoreksi 3,03% asing net sell. Padahal asing sebelumnya net buy terus. Kayaknya ada rebalancing juga Goto di hari kemarin. Kalau di broker resminya ya memang rebalancing. YU jual 27 juta lot dan ditampung oleh KIO, DBK, XLZP. Di saat ini gimana untuk Goto? Goto ini ya distribusi selama sebulan. Dan sentimennya kan mau merger sama Grab. Cuman pemerintah tuh selalu notice. Mohon dipertimbangkan. Kenapa? Karena di situ ada data Indonesia ya, data pengguna. Ya mungkin itu menjadi manfaat oleh negara lain. Itu yang menjadi. Tapi ada yang bilang memang sinyal kuartal 2 ini merger. Tapi gimana mereka menjawab pemerintah soal data pengguna itu? Kan itu data yang lumayan penting. Datanya Indonesia ibaratnya gitu kan, data pengguna. Nah itu yang ditakutkan oleh pemerintah. Dinotis lagi kemarin tuh. Nah gimana kita lihat aja lah. Yang pastinya saat ini lagi jelek ya. Goto lagi jelek. Kecuali dia di atas 70 minggu depan. Nah perhatikan ya. Siapa tahu candlenya minggu depan bullish single pink tembus 70 dan tiba-tiba rilis jadi merger kuartal 2 Juli atau Juni. Nah terbang tuh Goto, pasti terbang. Nggak terbang ya. Cuman ya lihat aja nanti kalau dia di atas 70 ya. Saat ini belum. Boleh nggak beli? Ya kalau mau beli 60 sekalian aja dah. Nawar 60 aja sekalian. 60, 62, 57 buang. Tuh ya, Goto. Lanjut. IMTK yang ditutup dengan 570 menguat 3,63%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya IMTK akumulasi. IMTK bagus. Weekly-nya bagus, akumulasi tanggal 28. Rebalancing kali ya? Oh iya, kayaknya sih ada rebalancing. Tapi oke lah. Gap up nggak? Kita lihat markup kah tutupan? Anak IMTK. Kita lihat dulu down historinya. Enggak ya, organik. Ini bagus nih organik. Oh, naik 2
naik 10 poin, nggak masalah. Sudah di atas 570. Weekly-nya bagus nggak? Bagus. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangan bagus? Candle-nya bullish angle pink. Bodinya juga bagus. Nih, hapus saja nih. Bagus nih. Supportnya tetap sama. Kalau dilihat daily. Monthly dulu. Monthly-nya memang kurang bagus. Kita lihat daily. Daily bagus. 540 jangan jebol. Pokoknya ingat Bapak Ibu. Gak usah lihat 500. Dari 540 itu kan jauh ke 500 tuh 8% harus turun. Pokoknya kalau dia, ini kan candlenya bagus, volume besar. Hari kemarin hari apa tuh? Hari Rabu ya. Nah, kalau tiba-tiba minggu depan jebol tuh 540 aja, 535, 530 ya udah gagal. 530 cut loss dari harga sekarang 40 poin. Lumayan juga ya, cut lossnya berapa persen tuh? 6% lebih. Ya udahlah. Neckline-nya berapa? 600, tembus 600 uptrend. Kayaknya minggu depan kalau bisa tembus 600 sih menarik. Atau ya sideways aja dulu lah. Sideways untuk higher high. Yang penting kuncinya jangan jebol 540 tuh jangan jebol. Kalau jebol udah pasti lebih cenderung ke bawah. Ingat aja itu IMTK ya. Menarik nggak? Harusnya menarik. Apalagi ada akumulasi hari Jumat. Lanjut. Bukan hari Jumat. Hari Rabu ya. Kemarin. Lanjut. SRTG yang ditutup di harga 1750 terkoreksi 1,68%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SRTG. Akumulasi. SRTG bagus. Pokoknya SRTG Bapak Ibu pakai 1680. Kalau minggu depan jebol udah tinggalin. Jangan harap-harap lagi. Udah pasti downtrend. Bukan pasti ya. Potensi besar ke bawah dulu. Kalau mau aman ya harusnya di atas 1680. Itu daily-nya udah kelihatan. Itu mau tembus tuh. Ya koreksi biasa lah. Coba weekly-nya. Weekly-nya hammer terbalik ya. Oh enggak doji ya. Aman lah. Masih aman. Monthly-nya bagus. Volume juga bagus. Harusnya sih lanjut. Kuncinya kalau Bapak Ibu lihat time frame daily. 1680 jangan jebol. Kalau jebol udahlah. Gagal. Kalau menurut saya harus bangkit minggu depan 2000 lah. Gak usah minggu depan lah. Yang penting tembus 1800 saja minggu depan. Tapi kalau mau bagus ya 2000 lah. Targetkan ya. Mudah-mudahan bisa SRTG di Juni. Lanjut. SCMA yang ditutup dengan 162 terkoreksi 1,21%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SCMA. Akumulasi tipis. SCMA doji aman. Ini harusnya sudah level psikologis lah. Kalau dia jebol 159 udah selesai juga. Back buy ini. Kesempatan risknya kecil. Paling 3%, 4% lah cut loss. Target minimal 180. SCMA sudah di low EMA 200. Harusnya bangkit. Ini juga kalau Bapak Ibu lihat time frame weekly-nya. Ini retest. Dulunya resisten kuat. Sekarang jadi support kuat. Sempat jebol sekali naik. Nah ini hati-hati. Kalau jebol lagi 158 udahlah gagal, buang aja. Tapi harapan saya ya mantul. Ini potensi besar. Kalau melihat time frame weekly ya. Bisa jadi ini wave 2. Wave 3 ya minimal 240 kalau bisa. Tapi itu kan time frame weekly itu panjang. Ya bisa jadi nanti deket-deket akhir tahun kan. Nah mudah-mudahan ya swing low jangan jebol 158. Kalau jebol itu aduh mungkin lama naiknya. Ya ke bawah dulu bisa ke 120-an lagi. Ya, jadi nanti double bottom kan. Nah, tapi waktunya lebih lama. Ini gimana? Ya harus kalau mau pakai stop loss daripada nunggu. Kalau dilihat time frame bulanan memang koreksi dalam ya. SCMA 20% dalam bulan. Sebenarnya wajar. Kenapa? Dia naik udah tinggi kan? Dari 120 dia naik sampai 210 tuh. Hampir 100% dia naik. Ya wajar lah kalau koreksi 20% dulu. Ya, kita lihatlah. Untuk SCMA mudah-mudahan gak jebol 158. Lanjut. WIRG yang ditutup dengan 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WIRG didistribusi. WIRG harus bangkit. Tanin harus rebound. Kalau dia minggu depan di atas 85 itu menarik. 100 target masih sama. 100. Yang penting minggu depan 85 aja dulu. Aman. Ya support. Pakai aja 78. Support untuk WIRG. Lanjut. GIA yang ditarik naik 5% ke harga 61. Asing net sell. Kalau bukan semuanya GIA. Sama aja nih antara akumulasi distribusi ya. GIA ini sentimen disuntik PMN oleh Danantara. Padahal Danantara itu kan belum profit. Baru ngeruk apa hasil dividen BUMN, Big Bang. Terus ya BUMN. Nah itu kan harusnya kalau mau bagus ya Danantara tuh profit dulu lah dari investasinya tuh. Jangan ngecip saham-saham yang jelek. Grup karya lah di chip di masuk. Coba
kalau benar ya, tapi ini disclaimer baru analisa saya aja lah ya. Kita kan nggak tahu rencana orang di atas sana kan pasti lebih pintar, jauh lebih pintar dari kita. Tapi secara logika ya, kenapa harus menyelamatkan? Kalau Gia sih mungkin gara-gara tahu sendiri kan kebangsaan atau ya maskot negara ya, lambang negara ya pokoknya ciri negara lah. Seperti Singapore Airlines. Sedangkan Singapore Airlines saja itu bisa profit, bisa ngasih kalau nggak salah 8 kali gaji ya untuk karyawannya. Indonesia kok rugi terus tuh loh. Ya, malah dicip harusnya seperti BUMN karya. Harusnya kan investasi dulu tuh. Hasil profit dividennya tuh diinvestasikan. Nah, kalau sudah ada hasil investasinya profit, itu baru dipindah ke yang buruk-buruk tuh. Kalau kita langsung chip ke perusahaan yang sakit, bisa jadi kita ikutan sakit kan? Logikanya gitu aja kan Bapak Ibu? Bisa jadi kecebur makin dalam, kita ikut kecebur. Tapi ya kita nggak tahu ya, pastinya mereka kan lebih pintar. Di sana ada Pak Pandu Sahrir, ya kita harus tahu profilnya seperti apa. Gak mungkin juga ya, mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan aman. Ya itu aja. Jadi kalau ditanya Gia, saya nggak tahu juga ya. Ya sampai kapan maunya bandar lah. Secara teknikal susah baca ya. Tiba-tiba balik arah bisa aja kan. Jadi kalau saya lebih wait and see lah. Kalau mau cacing-cacing naga-naga silakan. Kalau tertarik. Siapa tahu dia mau lepas FCA tahun ini kan. Bisa jadi tuh. Lepas FCA langsung terbang lagi. Apalagi sudah di atas 50. Ya mudah-mudahan. Tapi saya lebih skip, masih banyak saham lain. Lanjut MPPA. Aduh, harusnya nggak usah dianalisa ya. 50, tunggu di 5556 baru menarik. Lanjut MLPL yang ditutup di 102 terkoreksi 0,97%. Asing net buy. Kalau buka semuanya MLPL. Akumulasi tipis. MLPL pokoknya di atas 100 sama nama aja kecuali jebol. Minggu ini jebol 100 buang. Buang aja dah. Dan 7 ya udahlah 5% katanya. Harus rebound kalau mau bagus. Minggu ini kita lihat MLPL. Itu aja. Lanjut Bovin yang ditutup di 905 terkoreksi 1,63%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Bovin akumulasi. Bovin aman. Ada akumulasi juga kan? Menurut saya sih aman. Mudah-mudahan ada belokan ya. Kalau candlenya hijau Senin itu udah bagus. 1% kayak naik 2% udah bagus. Kalau dia terus turun gimana? Ya siap-siap 800. 830 maksudnya. Kalau mau bertahan ya harus mau bertahan di atas 900. Ya cut loss tipis saja lah. 3%, 2,5% cut loss saja kalau gagal. Nanti buyback di 830, 800. Kalau pandangan saya harus bangkit. Harus ada belokan, harus ada candle hijau Senin atau Selasa. Pokoknya harus berada di atas 900. Ya, Bopin. Weekly-nya koreksi biasa, aman. Only-nya bagus, lumayan lah ya. Mudah-mudahan Senin rebound. Senin rebound bagus. Lanjut. Di MMX yang ditutup di 414 menguat 1,97%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya di MMX akumulasi. Di MMX bagus, rebound ya. Pokoknya ingat aja Bapak Ibu kalau minat di MMX pakai 390 jebol itu buang aja. Target perubahan praksi harga langsung 500. Targetkan langsung 500 kalau berminat di MMX. Disclaimer analisa kembali. Yang terakhir film yang ditutup di harga 2.460 terkoreksi 5,74%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya film di distribusi. Film, waduh kena buang. Rebalancing kah? Di markdown kah? Coba kita lihat dulu. Down history. Enggak ya, normal ya. Cuman turun berapa? 50 poin. 2% turun. Kita lihat Senin kalau dia balik ke atas 2.500 aman. Ya. Kita lihat. Kalau dia balik ke atas 2.500 minggu depan, tunggu di atas saja. Menurut saya buy on breakout. Karena kalau ISG bullish ya harusnya dia balik ke arah ke atas kan. Tunggu di atas 2.500. Baru perhatikan film. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.